Haleluya. Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kami GPDI Philadelphia Tambun Bekasi. Beberapa saat lagi kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dari tempat di mana Bapak Ibu saudaraku berada, marilah kita siapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk masuk dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan serta pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Samuel Limuria. Saya berharap kita semua diberkati Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita ingin memuji Dia, kita ingin menyembah Dia. Kalau sampai pada pagi hari ini kita boleh ada, itu semua karena kekuatan yang hanya dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat puja pertama kita yang mengatakan bahwa kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Biarlah kita terus tetap menyembah di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selam ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, benar Tuhan. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan kita. Amin. Oh haleluya, setia menopangku. Amin. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaanku. Dalam tangan-Mu bahkan seluruh hidupku
buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagiku. Terima kasih Yesus, Kau baik. Kau Bapa, Kau sangat baik ya Tuhan. Bapa yang kekal. Oh takkan pernah Kau biarkan Tuhan. Takkan Kau biarkan. Oh benar Tuhan. Kami tidak pernah melangkah sendirian. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kau selalu ada. Amin. Terima kasih. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Tuhan bagi kami. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Ya bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kembali kami boleh ada di mana kami ada saat pagi hari ini Tuhan. Walaupun situasi masih dalam pandemi corona ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami terpisah satu dengan yang lain saat pagi hari ini, tapi tidak mengurangi kami untuk kami bersekutu di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan memuji memuliakan nama-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada, yang selalu menolong, memberikan kami kekuatan, dan pemulihan pun akan terjadi dalam kehidupan kami. Kerinduan kami saat pagi hari ini Tuhan, biar Engkau pulihkan keadaan kami, Kau pulihkan negara kami Tuhan, hingga kembali kami boleh bebas memuji memuliakan nama-Mu dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak Bapa, biarlah Engkau pimpin acara kami ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya nama-Mu dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kembali, yaitu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Amin. Haleluya. Walaupun di rumah, mari kita tetap bersemangat di dalam kita memuji Tuhan. Bersukacita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, benar. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Benar Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kota perlindungan. Umat selalu bersyukur Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya kepada Dia kita percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian kita yang mau mengatakan bahwa Engkaulah perisaiku. Bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh perlindungan, karena Tuhan Yesus sajalah perisai buat kita. Amin. Engkaulah perisaiku, benar. saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan lebih sungguh lagi dengan iman bahwa Engkaulah perisaiku Tuhan. Amin. Engkaulah perisai. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di saat situasi seperti ini. Hanya ada di dalam Tuhanlah kita memperoleh perlindungan. Amin. Firman-Mu Di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. amin, haleluya. Amin, haleluya. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Saat pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami, Engkau layakan kami untuk menerima berkat firman-Mu saat pagi hari ini. Khususnya untuk hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan baru di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa yang akan memberkati kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Salam sejahtera kepada jemaat Philadelphia Tambun, juga salam sejahtera kepada siapapun yang kebetulan melihat acara ini sebagai pendengar maupun sebagai apapun yang ada di rumah. Puji Tuhan kalau kita dapat bersama-sama kembali untuk mendengar firman Allah. Kita tahu memang dalam keadaan yang demikian kita membutuhkan firman. Kita baca dari ayat 34. Saya bacakan untuk jemaat. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pokok kita di sini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Terima kasih firman Allah kita pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37. Ketika saat itu Yesus sudah bersoal jawab kepada orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki sudah tidak bisa memojokkan Yesus, tetapi bukan mendapat pujian dari kelompok yang lain, Farisi. Seorang yang ahli Taurat menanya kepada dia, "Hukum mana Tuhan yang terutama? Hukum mana?" Yesus teringat, dia ambil dari kitab Ulangan ketika Musa pada akhirnya untuk menyerahkan pekerjaannya kepada Yosua. Pada akhir pemerintahannya dia bilang kepada umatnya dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-5 yang nanti kita akan baca juga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, apa yang bisa kita maknai dari kata-kata ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap hati, saya lihat di terjemahan lain mengatakan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, berarti tidak ada Allah lain atau tidak ada Allah nomor 2. Dia itu Esa. Sebab itu Musa mengatakan kepada generasi bangsa Israel, generasi kedua di tanah Mesir, di dalam perjalanan sebelum dia masuk kepada tanah Kanaan, diingatkan kembali bahwa Allah itu Esa. Sebab itu kasihilah dia dengan segenap hatimu. Tidak ada yang nomor 2. Mari kita buka dalam Alkitab kita, Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4-5. Ulangan 6 Ulangan 6 ayat 4-5. Saya bacakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Kita tahu dasar Pancasila kita adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Saya nggak tahu itu dulu bentuknya gimana, tetapi inilah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan ini kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita tahu Yesus mengambil dari ayat itu untuk menjawab orang Farisi. Nah, hal ini begitu penting ketika Musa menyampaikan kepada bangsa Israel pada generasi kedua itu.
di gurun sebelum dia masuk ke Kanaan. Apa pentingnya? Coba kita lanjutkan di ayat 6. Kita lihat. Begitu pentingnya apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Luar biasa begitu pentingnya, sudah tidak ada waktu lagi, sudah tidak ada ruang untuk melupakan Allah, bahwa Allah itu esa. Begitu penting. Tetapi kita tahu, setelah 400 tahun kemudian, bangsa ini sudah membaur di tanah Kanaan. Saat itu mulai bangsa Israel membelok imannya, membelok kepada Allah lain. Kita tahu akhirnya mereka terjepit, begitu sulit kalau mereka mendapatkan hasil panen. Orang-orang Midian, musuhnya, lalu sudah datang merampas semua hasil daripada panen. Sehingga keadaannya yang demikian susah. Musuh selalu mengintip. Tetapi akhirnya dalam keadaan yang susah, bangsa itu berseru kepada Tuhan. Tuhan berfirman, dipilihlah seorang, yaitu Gideon. Kita ingat kisahnya, mari kita buka dalam kitab Hakim 6 ayat 10. Hakim 6 Hakim 6 apa yang dikatakan di ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Tuhan marah, diulangi firman-Nya, disampaikannya kepada Gideon. Akhirnya Gideon mendengar. Dia siapkan. Dan Tuhan juga berbicara langsung kepada Gideon. Apa yang diperintahkannya pada ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekat. Runtuhkan tiang berhalanya. Tuhan bilang, hari ini kita belajar dari sini. Kita belajar kalau kita mungkin dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan tekanan yang demikian susah, kita tahu banyak orang yang mengatakan di sini, di sana ada pertolongan, di sana ada pertolongan yang apa. Dalam keadaan yang demikian, saya melihat di berita di Jawa Tengah, katanya tape saja bisa menyembuhkan corona. Aduh, apapun, tetapi percaya sama kita. Percaya kalau engkau menempatkan Tuhan sebagai Allah yang nomor satu, yang esa, Allah yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut. Dan pertolongannya pasti dalam keadaan yang susah ini. Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mendengar. Siapkan. Itulah yang dimaksud segenap hati. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah yang lain.
Dia adalah yang nomor satu. Barangkali Allah kita bukan Allah berhala yang kita sembah. Tetapi prioritas kita, mungkin ilmu kita, mungkin badan kita, mungkin kepandaian kita yang menomorsatukan. Bukan Tuhan yang dinomorsatukan. Ubah sekarang. Ubah dalam keadaan demikian. Tuhan tidak mau. Begitu pentingnya dia. Begitu penting sampai diajarkannya. Sampai suruh ikat di tangan, sampai suruh tulis di dahi, diingat di dahi, di ambang pintu, di depan gerbang. Begitu pentingnya. Tetapi dengan begitu saja setelah 400 tahun, bangsa ini setelah membaur, godaan-godaan begitu besar, akhirnya ia berubah setia. Saya katakan, bangsa ini gagal setia, berubah setia, gagal setia, akibatnya musuh datang merampas segala kekayaannya. Tetapi berpuji Tuhan, pada saat itu Tuhan, ketika bangsa itu berseru kepadanya, dia mendengar dan dia utus Gideon. Kita tahu akhir ceritanya, Gideon membabat semua orang Median hanya dengan 300 orang. Itu satu keajaiban yang Tuhan berikan. Apapun masalah kita hari ini, kita siapkan hati kita, nomor satukan dia, tidak perlu takut kepada musuh. Nah yang kedua, apa yang kita maknai dari segenap jiwa? Setelah segenap hati, Tuhan bilang segenap jiwa. Ketika Yesus ditanya, dia menjawab lengkap. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dia nggak mau putus di situ. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Yang kedua. Segenap jiwa. Terjemahan lain katakan apa? Segenap nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Saya teringat setiap waktu. Berarti setiap waktu. Saya teringat kepada ketika Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus. Suka tidak suka kamu akan masuk dalam peperangan rohani. Sebab itu pergunakanlah senjata Allah. Pergunakan. Jangan diam, jangan malas. Salah satunya berdoa. Kata Paulus, berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Amin. Efesus 6 ayat 18. Mari kita baca sebentar. Efesus 6 ayat 13. Saya bacakan untuk jemaat, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segalanya. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berarti arti yang kedua, dengan segenap jiwa, setiap waktu berjaga-jagalah. Terus dengan permohonanmu, kata ayat 18. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Dalam hal ini saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau kita gagal berdoa, saya katakan gagal berdoa, malas berdoa, gagal berdoa dengan rajin, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, berarti kita menyerah kepada musuh. Amin. Berarti kita menyerah kepada musuh. Apa kata kitab Yakobus 4 ayat 7? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka ia akan lari. Tunduk kepada Allah. Hal yang ketiga yang saya sampaikan ketika Yesus mengatakan, dengan segenap akal budimu, akal budi, dengan segenap akal pikiranmu.
akal pikiran kita. Terjemahan lain katakan, berarti kita juga harus mempunyai pengertian firman Allah yang utuh. Sebab itu saudara diajar tiap minggu. Sebab itu jangan tinggalkan ibadahmu. Karena di sana ada pemberitaan firman Allah. Jangan tinggalkan streaming ini. Jangan tinggalkan ibadah yang disiapkan oleh hambamu yang sudah berlelah-lelah. Karena di sana ada pemberitaan firman Allah. Dengan segenap akal pikiranmu. Kita sudah tahu tadi, kita baca dalam Keluaran 6, dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-5, ayat selanjutnya. Begitu penting tuh Musa menyampaikan hal itu. Sampaikan bahwa Tuhan Allahmu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Katakan kepada anak-anakmu setiap waktu, bahkan kurang, disuruh taruh di gelang, bahkan kurang ditaruh di dinding, di dahi kita. Kalau saudara ke Israel, saya pernah lihat begitu mereka masuk sinagog, mereka pakai itu lambang di sini. Pakai gelang, pakai itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, begitu penting. Bahkan sampai di ambang pintu, bahkan sampai di pintu gerbang. Sangat-sangat penting, tetapi itu pun masih gagal bangsa itu setelah 400 tahun. Bersyukur kepada Allah dengan perjanjian yang baru itu. Yesus sendiri menjadi korban. Dia perbaharui, dia sempurnakan yang lama perjanjian itu. Dia sendiri yang jadi imam besar saat ini. Lewat kematian dan kebangkitannya. Itulah perjanjian kita yang baru. Kata kitab Ibrani, kita buka Alkitab kita, Ibrani 8. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10, baca ke. Saya baca dari sini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan, saudara mau jadi umat Tuhan. Kalau yang dahulu Tuhan selalu peringatkan, suruh taruh dimanapun sehingga tidak ada ruang. Sekarang hukum itu lewat Kristus yang memang melayani kita juga. Dia sekarang melayani kita, bukan dia menganggur di atas surga. Dia melayani kita menjadi imam besar, menjadi pengantara. Menjadi pengantara untuk kita semua. Ibrani 8 ayat 10 yang tadi kita baca. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku. Menaruh bukan lagi dalam ruangan, bukan lagi dalam tulisan dinding, tetapi dia menulisnya dalam hatiku. Dalam hatiku. Itulah perjanjian yang baru yang diperbaiki. Yang diperbaiki oleh Tuhan. Seperti kita lihat di ayat 4-nya. Sekiranya ia di bumi ini, ia siapa Yesus, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, tidak naik ke sorga, ia tidak bisa menjadi imam besar. Karena di sini sudah ada orang yang mempersembahkan korban. Nah, korban inilah dirinya sendiri yang sudah diberikannya. Menurut korban, menurut hukum Taurat, orang yang dahulu sekarang sudah melakukan. Ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran. Ayat 5 yang kita perhatikan,
Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diperintahkan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Kalau kita melihat ajaran-ajaran yang lama, ajaran-ajaran Taurat, di mana imam besar, hanya imam besar yang 1 tahun sekali yang boleh masuk, yang mengadakan masuk ke ruang Maha Kudus. Itu semua gambaran daripada yang ada di sorga. Kita bersyukur Tuhan kita. Dia mati bagi kita dan bangkit. Dia menjadi pengantara dan menjadi imam besar di sorga. Dia membawakan tubuhnya sendiri. Dan dia akan menuliskan hukum-hukum yang ada sekarang dalam hati kita. Sehingga kita boleh menjadi umatnya Allah. Puji Tuhan, sampai di sini firman Allah. Kita dapat renungkan kembali sebelum saya serahkan kepada yang bertugas. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Kasihilah dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Terima kasih, Tuhan akan menolong saudara. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita sudah menerima firman-Nya. Kita masuk dalam hadirat-Nya lewat pujian penyembahan. Kita naikkan pujian lagu dulu. Itu nama yang indah, nama Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saya percaya kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apapun kondisi kita, Tuhan pasti perhatikan kita. Ada banyak ayat-ayat berkata bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Dia, maka ada banyak hal yang tidak kita duga-duga, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup menyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku. Mari dengan segenap hatimu kita naikkan pujian ini. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Timbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang diliputi dengan keraguan-raguan akan masa depanmu. Engkau merasa bahwa hari-hari ini kehidupan begitu berat. Engkau sudah berusaha, tetapi sepertinya apa yang kau butuhkan tetap saja kurang. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, asalkan kau pastikan hidupmu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saya percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna
akan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus bekerja untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa, akan menyatakan pertolongannya, janji-janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi dengan lebih sungguh sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong kita sekalian. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku. Sama-sama nyanyikan lebih sungguh lagi satu kali lagi. Katakan, itu nama yang indah, nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang hari ini diliputi dengan kebimbangan, diliputi dengan kecemasan akan hari depan, akan sesuatu yang tidak menentu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau pula yang akan menolong kami. Haleluya. Yang ku cinta, Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini. Setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan, baik lewat pujian penyembahan kami maupun kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Samuel Imuria. Kami percaya inilah perkataan yang Tuhan mau untuk hari ini kami dengar Tuhan. Dan Engkau mengetahui setiap kondisi umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara setiap umat-Mu yang hari ini mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mereka sedang dalam kondisi cemas, mereka dalam kondisi tidak bahagia, mereka bingung akan hari depan mereka. Kami percaya Engkau Allah Israel, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji, yang pasti Engkau akan menepatinya Tuhan. Bawa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini Tuhan kami kurang merespon firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami kurang bersungguh-sungguh dalam mengikut Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat kami kembali dalam satu standar kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan dalam segala situasi yang mereka hadapi. Biarlah pertolongan pembelaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka sekalian. Memberkati setiap rumah tangga anak-Mu, memberkati setiap pekerjaan anak-Mu Tuhan. Bahkan rencana mereka biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus tidak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, yang sekarang ini sedang berupaya untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Tolong kami Tuhan, supaya ya Tuhan mata rantai COVID-19 segera ya Tuhan bisa diatasi, bisa terputus, dan kami semua bisa kembali dalam kegiatan-kegiatan normal seperti waktu-waktu yang lampau. Terus memberkati juga Tuhan tenaga-tenaga medis yang berupaya untuk bisa menyembuhkan mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Berkati ya Tuhan
mereka semua, memberikan perlindungan yang maksimal. Dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan mendukung penuh program pemerintah untuk kami ya Tuhan menjaga jarak, untuk kami menerapkan pola hidup bersih Tuhan, supaya Tuhan kami semua rakyat Indonesia bisa terhindar dari paparan Tuhan penyakit corona ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami percaya ada saatnya ya Tuhan, maka bangsa kami Tuhan bisa betul-betul mengatasi COVID-19 ini. Terpujilah namamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan marilah sama-sama kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita, menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, memimpin, menuntun, menolong kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, dengan demikian ibadah online pada pagi hari ini berakhir. Sampai jumpa lagi pada ibadah-ibadah berikutnya. Dan seperti biasanya sekiranya saudara diberkati Tuhan, ingin menopang pekerjaan Tuhan, silakan saudara memberikan persembahan dengan cara mentransfer di nomor rekening yang ada di video ini. Sampai jumpa lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.